Semangat pagi sahabat Sinaf. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Sekarang kita selama ini teman-teman sudah melihat berbagai review mobil di channel YouTube kami dan juga berbagai konten lainnya. Hari ini buat sahabat Sinaf kita punya satu hal yang baru. Apa itu? Kita punya namanya ngopi, ngobrol inspiratif. Jadi teman-teman sahabat Sinaf kita akan banyak-banyak ngobrol, mendengar cerita dari salah satu wirausaha ataupun bisnismen yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia usaha. Kita akan mendengar ceritanya dia dan juga mungkin akan mendapatkan berbagai macam inspirasi untuk kita semua sahabat Sinaf. Mungkin sahabat Sinaf juga bisa melihat kita itu sekarang ada di tempat yang bagus banget gitu ya. Kita bukan di Bali nih kayaknya, tapi kok berasa agak di Bali ya sahabat Sinaf. Kita sekarang ada di tempat namanya Titik Temu Coffee. Mungkin kalau teman-teman sahabat yang sudah pernah ke Bali, Seminyak gitu ya, sudah pernah nyamperin Titik Temu Coffee. Sekarang kita ada di Jakarta. Belum lama kalau nggak salah Desember 2020 Titik Temu Coffee Jakarta dibuka. Tapi tahu nggak, udah tempatnya spesial, apalagi yang spesial. Nama acaranya ngopi, nggak pas kalau kita nggak ngopi juga di Titik Temu Coffee. Asik juga nih. Nah, tapi sebelum kita mulai ngopi, kita punya satu hal lagi yang spesial buat sahabat. Kita sekarang mau ngopi bareng sama yang punya loh Titik Temu. Kita sekarang sudah ada tamu spesial kita, pemilik dari Titik Temu Coffee, Aceh Harahap. Bang, maaf, panggilan akrabnya apa nih? Aceh aja. Aceh aja ya. Boleh ya? Oke, sahabat, sekarang kita sama Aceh. Sahabat Sinaf boleh manggil Aceh juga? Boleh dong. Boleh ya? Oke, biar akrab ya sahabat. Oke, Aceh, ini kita sekarang lagi di tengah pandemi ya sebenarnya gitu ya. Tapi Desember 2020 Titik Temu tuh baru buka ya? Ya. Kenapa ya di tengah pandemi itu Aceh mau buka Titik Temu gitu ya? Nggak takut apa ya atau gimana? Sebelumnya kita minum dulu kopinya nih. Bener spesial banget nih. Dan ini biodegradable plastiknya, jadi aman untuk lingkungan ya. Biodegradable, serius? Yeah. Gitu ya. Kita, apalagi zaman sekarang, kita harus sayang sama lingkungan kita, Betul. bumi kita sendiri, karena cuma ada satu sebenarnya. Kalau ada pilihan lain boleh ya? Iya, karena kan bisa dilihat di biodegradable. Ini salah satu value dari Titik Temu sih. Jadi apa namanya? Oh iya. Kalau kita peduli juga sama lingkungan dan giving back to inilah community juga. Setuju. Dan sedotannya pun juga biodegradable. Oh, iya, keren banget. Jadi sampah untuk di laut terutama kita juga punya concern terhadap sampah gitu ya yang ada di laut. Gitu sih. Oke. Aceh gitu ya. Memang apakah dari dulu gitu ya punya concern terhadap lingkungan gitu ya? Apa bagaimana, mungkin boleh cerita sedikit sebelum kita masuk ke titik temunya? Oke, jadi memang kalau kita mau bisnis gitu, terutama saya ya, kita harus prinsipal atau ada value yang kita bawa ya. Jadi apa sih value yang kita bawa? Yang jelas kita harus punya impact kan, harus punya impact dan apa namanya isu-isu terkini lah gitu ya. Memang kita terutama apa namanya para owner gitu ya, memang mendorong itu dan menerapkan lah dalam bisnis sehari-hari seperti itu sih. Wah, oke, luar biasa sahabat Sinaf. Memang selain jiwa entrepreneurship, memang sayang ternyata, memang punya prinsip juga, sayang akan lingkungan, sayang akan dunia kita, cuma satu-satunya ya sahabat. Oke, balik lagi ke Titik Temu dan pandemi ya, Aceh. Kenapa pada saat di tengah-tengah pandemi Desember 2020 ya gitu, kenapa memutuskan membuka Titik Temu di Cipete ini di Jakarta? Ya. Pertama-tama sih di Jakarta udah ada, sebetulnya ada 2 kemarin. Satu itu di Jenggala, cuman sekarang kita pindah ke sini karena tempatnya tidak memadai, terlalu pack. Akhir tahun lalu selesai gitu, terus kita pindah ke sini. Satu lagi di M Block. Nah, di M Block itu 2019 kalau nggak salah, sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi kita buka di M Block, terus kita buka di Cipete dan di Panglima Polim baru. Yang terakhir di Panglima Polim, dari Titik Temu namanya. Prinsipnya sih kita tahu ya, pas mungkin awal 2020 ya, itu kan M Block juga baru buka. Kita lumayan berasa kita hit hard lah dari pandemi ini kan, karena orang suruh lockdown segala macam. Tapi untungnya kita punya dari Titik Temu waktu itu online, ya kan? Jadi masih lumayan menyelamatkan lah. Itu anak usaha kita yang menyelamatkan ibu kandungnya lah. Gitu. Luar biasa. Tapi berjalannya waktu gitu, kita lihat memang di apa namanya, prinsipnya sih kita mau kan semua perubahan ini kan harus ada apa ya, respon gitu ya, harus ada inovasi dan harus mengambil peluang gitu ya. Apalagi sebagai kita usaha, kita ngelihat
situasi ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai opportunity sih. Gitu. Kalau kita bilang sih, either kita ngikutin curve ke bawah atau kita against the curve gitu kan. Keren banget sahabat Sinaf. Ini memang pengusaha sejati itu. Siap, keren. Oke, sorry. Kayak gitu sih. Yeah. Jadi ya sedikit banyak yang kita lakukan adalah against the curve gitu ya. Orang bilang ya nge-bet di sisi lain gitu kan. Nah, come up with the idea sama Cipete, kebetulan temen ada yang punya landlordnya, terus konsep titik temunya ya nggak cepat gitu ya, tapi ya butuh waktu dan butuh keberanian yang lumayan gitu. Orang bilang, lo orang pada tutup, lo pada bikin baru gitu ya. Karena kita lihat, ya tadi kita against the curve sih, terus memang konsep titik temu sendiri kan emang open air gitu. Pas banget nih gitu. Dan alhamdulillah jalan. Alhamdulillah jalan ya. Oke, Aceh, seperti tadi kan sempat disinggung sedikit ya, open air gitu ya. Apakah mungkin di tengah pandemi ini jadi salah satu keunggulan ya di titik temu dibandingkan tempat-tempat yang tertutup, dan juga apakah mungkin supaya sahabat Sinaf juga merasa nyaman kalau misalkan mau ke titik temu ya, itu prokes yang ada di titik temu tuh kira-kira seperti apa sih untuk membuat customer tetap nyaman dan tetap mau kesini gitu? Ya, memang kita di masa pandemi ini kita harus comply lah ya, sama semua peraturan, dan memang didesain juga kebetulan lagi masa pandemi. Jadi kalau bisa dilihat di belakang itu ada pasti flow-nya berbeda, dan flow-nya juga udah kita atur, dan sebelum kita buka kita koordinasi sama pihak berwenang untuk apakah standar prokes ini sudah memadai apa enggak gitu. Jadi kenapa itu penting? Tadi value yang kita kasih dan kenyamanan kan, dan trust orang sama titik temu. Jadi kalau misalnya memang sudah kita persiapkan dan itu yang kita deliver, dan customer harapannya dia puas gitu sih. Iya. Dan memang buat staffnya sendiri juga sangat taat pada prokes ya, dan apakah mungkin sudah divaksin gitu? Betul sekali. Memang kita sedang mendorong vaksin, dan alhamdulillah sekarang udah 30%. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong teman-teman vaksin. Yang di Bali udah duluan pakai AstraZeneca sekitar, karena waktu itu kan sentra vaksin Bali di Ubud. Betul. Itu yang kita dorong sih, sehingga untuk nyaman dan kenyamanan lah. Nah, kalau kita pun juga ada sekarang program vaksin, jadi diskon maksudnya. Jadi kalau yang udah vaksin dapat 10% atau 15% gitu lah. Kalau ke titik temu udah vaksin, mau kasih lihat buktinya. Bapak Ibu berarti mendukung prokes ya. Udah vaksin belum? Sudah, bisa dicek nanti. Bisa dicek ya. Kita tes 10% ya. Gitu. Jadi bisa mendorong untuk selain mendorong herd immunity gitu kan, program pemerintah, kita juga supaya sama-sama nyaman, dan harapannya kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Iya, Jadi sahabat, kalau misalkan udah divaksin, nggak pakai tunggu lama lagi, kita ke titik temu bareng, bisa bahkan diskon 10% kata Mas Aceh gitu ya, nggak pakai lama lagi. Oke. Mungkin kan titik temu itu kan udah cukup lama, terutama mungkin yang pertama di Seminyak ya kalau nggak salah. Seminyak yang pertama ya. Mungkin kira-kira boleh cerita sedikit nggak sih, kita tentunya pada saat pandemi COVID-19 diumumkan di Indonesia, nggak ada yang menyangka ya semua gitu. Dan terutama apalagi untuk bisnis-bisnis F&B seperti titik temu gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit nggak sih seperti perubahan strategi apa, ataupun mungkin bisa share juga apa sih yang dirasakan begitu kaget, aduh pandemi gimana nih bisnis gitu kan. Dan selama berjalannya sampai sekarang, bahkan tadi sempat cerita juga udah ekspansi ke Jakarta, itu boleh cerita sedikit nggak ke sahabat, apa sih yang dirasakan, dialami, dan kenapa membuat keputusan itu? Sejarah dulu ya? Boleh. Sejarahnya pertama, berapa tahun sekarang ya? 2016 kita buka di Seminyak. Ceritanya dulu itu kita punya passion kopi lah ya, pasti kan. Terus kita mau, idenya tuh kenapa sih banyak kita ekspor green bean, biji kopi, tapi nggak pernah ada retail Indonesia lah. Secara brand, selalu jual barang mentah kan, kira-kira gitu. Benar. Terus teman saya dulu yang ada di Australia, waktu kita mau ekspor green beans ke sana, tapi nggak ada yang mau beli. Bagus barangnya, tapi nggak ada yang mau beli karena nggak punya. Terus siapa ya kira-kira gitu. Maka retail ataupun branding tuh penting lah kan. Akhirnya cerita dapatlah. Kenapa kita nggak bikin di Seminyak aja? Karena Seminyak kan internasional, pintu Indonesia untuk ke mancanegara. Kenapa awalnya di Seminyak tuh karena itu? Karena itu kebetulan ada yang punya tanah, terus ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Termasuk ya itulah yang DNA kita banyak di musik gitu ya. Ada gengnya Juni Records, ada yang Raisa, ada si Ran, ada si Asta. Kebetulan partner saya Nanda, dulu mereka yang produserin Raisa dari awal rame-rame gitu kan.
itu join semua, maka DNA kita musik lah. Kalau lihat selalu ada speakernya, ada live musiknya segala macam. Terus ya waktu itu juga di awal Ryan sempat manggung di pertama. Kalau Run baru dapat yang di M-Block. Kita bikin di balkon waktu itu. Kalau bisa dicek di Instagramnya. Asik tuh. Gue juga lihat soalnya. Ya, Asik. Iseng aja waktu itu gitu kan. Kebetulan yang bikin M-Block partner kita si Mas Gatot. Landlord di Seminyak jadi shareholder kita. Saya juga di Sarinah juga, insya Allah nanti bulan November. Gitu. Oke. Terus tadi berjalannya waktu kita kan masuk ke Jakarta terus bikin M-Block. M-Block sama ekosistemnya juga bagus gitu ya. Di Seminyak juga bagus. Dia ada di tengah. Kalau pernah ke Seminyak kan di tengah-tengah keramaian Seminyak lah gitu. Terus ada tempat art space juga. Di sini juga ada art space. Nah, di M-Block juga ekosistemnya bagus. Harapan di Sarinah juga gitu. Nah kalau untuk strategi di masa pandemi gitu ya, saya nggak expert tapi at least ya pasti pertama shock lah. Kita baru buka waktu itu, baru buka Ubud dan M-Block. Lagi bagus-bagusnya gitu ya, tiba-tiba drop, terutama di Bali. Bali ini sangat menantang karena dia nggak punya local market yang kuat gitu. Sangat bergantung sama turis. Internasional pun domestik. Seminyak 70% domestik, kalau di Ubud 70%, 80% itu internasional. Wow. Yang mana waktu itu ditutup. Bener-bener. Iya kan? Di tengah pusingnya tuh gimana tuh jadinya? Betul, shock pasti lah. Iya. Tapi kan kita harus adapt. Semua bisnis pasti harus adaptasi kan, apapun itu. Mau yang besar, mau yang kecil, karena pemenangnya itu adalah siapa yang bisa adaptasi terus terhadap lingkungan, situasi, dan segala macam ya, variabelnya banyak. Nah, terus kita waktu itu push online untuk menghidupi karyawan kita yang lumayan banyak karena kita berpikir supaya anak-anak tetap ya bisa dapat gaji lah segala macam kan. Pasti. Terutama yang di Bali, akhirnya di Jakarta ya udah tadi saya bilang ya kita daripada meratapi curve yang terus ke bawah, curve-nya kan turun terus nih. Iya, benar. Kita harus against the curve lah. Caranya apa? More investment, cari lagi digital, terus kita harus bikin tempat baru segala macam. Nah akhirnya ini salah satu dari ekspansi. Orang bilang ya mungkin bukan lumayan gila ya, tapi ya di saat orang lagi ini ya justru di situ kita lihat peluangnya. Oh, keberanian itu datang dari mana Mas Aceh? Gini, keberanian itu pasti kalau sebagai bisnismen pasti harus ambil resiko. Tapi ada bedanya berani sama konyol gitu. Benar. Kan ada variabel yang harus dihitung, ya kan? Apakah bagaimana? Kalau kita lihat kan Titik Temu emang DNA-nya, nature-nya emang tempatnya kayak begini. Kenapa nggak kita copy aja di Jakarta? Betul ada tempat yang bagus, lokasi wise. Kita selalu ya kayak bisnis real estate sih sebetulnya. Kita kan memang bisa lifestyle sebenarnya. Betul. Ya kan? Betul. Di saat gentrifikasi jalan Cipete, gentrifikasi M-Block itu kita lakukan dan pas gentrification itu kan masih murah lah naik. Dulu di Seminyak juga gitu. Seminyak itu belum ada mall, sekarang tuh depannya Seminyak Village ya. Betul. Dan ada beberapa coffee shop kita lihat, oh ini kayak next 5 years pasti akan begini gitu. Gentrification juga akan naik. Walaupun udah naik ya waktu itu. Di M-Block juga. Blok M tuh bisa dibilang kemarin lumayan kumuh lah gitu kan. Sekarang udah bagus banget ya? Lumayan. Kita lihat akan ada MRT bla 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 segala macam. Begitu juga di Cipete nih. Cipete udah mulai jadi, udah jadi malah gitu kan. Nah, kita harus benar banget. Sarinah juga begitu. Kita lihat peluangnya nih, gentrification daerah lagi gitu kan. Dan visinya juga bagus. Visinya Sarinah itu kan buat UMKM. Alhamdulillah kita dapat paling depan sih. Wah, keren banget. Karena yang pertama kita oke gitu kan. Iya, tapi lagi pandemi. Di sisi lain juga kita ngeliat mungkin dengan adanya titik temu di lokasi-lokasi itu tuh mungkin justru orang malah jadi pengen datang ke lokasi itu dan mungkin di saat bersamaan bikin hidup areanya mungkin kali ya. Bisa banget gitu. Iya mudah-mudahan ya, tapi ya bukan karena kita doang lah. Oke, rendah hati banget sahabat Sinaf, rendah hati banget. Kebetulan trennya, jadi tren timingnya itu mungkin tepat ya. Apalagi outdoor itu kalau lagi pandemik seperti ini lebih nyaman ya Ya, sebenarnya. memang didesain juga parkirannya pas, bisa sepeda segala macam. Jadi orang kalau lagi mau transit mau naik sepeda atau olahraga pagi, kebetulan lagi memang trennya memang kan lagi sehat lah. Mungkin kebanyakan WFH di rumah, agak overweight gitu kan. Jadi pagi sekarang banyak orang olahraga. Oke. Dan kita buka jam 7 kan, udah rame. Oh iya, jadi selesai sepedaan langsung bisa di titik temu sepedaan, lari, jalan, di titik temu. Langsung ketemuan di titik temu. Ya. Oke. Nah, Aceh,
Ya. Itu kenapa namanya titik temu sih? Namanya titik temu. Iya, kenapa ya? Ya salah satunya banyak ini ya variabelnya. Yang pertama adalah kita, saya waktu itu ketemu teman-teman yang punya disiplin yang beda-beda. Ada arsitek, si Hendra, ada Joseph, ada yang food, ada yang branding gitu. Ketemu ada yang bisnis, ketemulah gitu kan. Tuh jadi ketemunya di titik temu. Pas banget. Iya, dan ada musik apa segala macam. Jadi itu yang justru memperkuat kita ya kolaborasinya ya. Karena masing-masing punya partai masing-masing sehingga kita cepat sih biaya belajarnya gitu ya. Oke. Saya sih nggak bisa bikin kopi gitu. Ya bisa tapi ya nggak Nggak gitu. enak banget Gitu. ya, buat istri di rumah aja ya. Iya gitu. Itu juga yang arsiteknya si Hendra juga dia selalu yang desain. Di sini kerjasama partneran sama landlord lah. Cuman kolaborasi dan jadi masing-masing kita punya passion tentang kopi tapi di bidang masing-masing. Oke. Jadi mungkin tadi partnernya agak banyak ya di balik titik temu itu ada orang-orang yang berkontribusi berbeda Betul, juga ya. betul. Pada awalnya bisa sampai kenal sama yang arsiteknya, yang bisa bikin kopinya dan bisnis yang bisa bisnisnya kayak Aceh sendiri itu gimana sih mulainya? Apakah karena pertemanan atau kebetulan aja gitu bisa tiba-tiba ngumpul di satu tempat atau kalau boleh cerita awal mulanya di balik titik temu itu gimana? Kebetulan lah pasti ya, kebetulan yang pas. Siap. Jadi tadi saya cerita saya sama Erik, ada masih di Australia juga dia. Sekarang sama Nanda satu lagi orang Bali. Ketemu sama Mas Gatot yang punya tanah di Bali, nyambung. Ketemu Joseph juga yang bikin kopi. Dari saya cerita dia cabut dari Australia, dia bikin coffee shop di Jakarta, di Tangerang sih di Gading Serpong, namanya Turning Point. Ketemu Hendra lagi yang arsitek. Jadi ya organik aja dan kebetulan passionnya sama dan yang paling jelas ya role-nya masing-masing gitu kan. Terus yang ketemu si musisi-musisi lah gitu ya, punya passionnya sama. Dan jadi titik temu sih. Oke. Jadi titik temu ketemu semua visinya. Ketemu jadi pas. semua visinya gitu. Oke. Mungkin pada saat awal-awal merintis bisnis kan pasti mungkin sahabat-sahabat yang udah mulai merintis bisnis juga merasakan ya. Mungkin ada ya berbagai tantangan gitu ya. Pasti mungkin di titik temu pun sama lah pada awalnya berbagai tantangan. Gimana sih caranya bisa melewati tantangan itu sampai bisa jalan bisnisnya gitu? Mungkin kalau boleh cerita dikit ya. Tantangannya pasti banyak lah ya. Situasi kondisi dari ya segala macam lah. Pasti kita mesti belajar terus kan. Tapi yang jelas ya nggak pernah selalu adaptasi lah terhadap situasi yang baru gitu. Find a new product terus customer centric sih. Customer centric. Ya. Jadi selalu kita based on data dan selalu based on ya harus customer centric based on data. Bukan maunya kita tapi maunya customer. Itu sih. Kalau up and down pasti lah ada lah. Kita juga masih belum sukses lah, kita masih baru startup lah. Startup asik ya. Masih startup ya. Oke. Ya kita masih startup lah, masih 5 tahun lah mau jalan ke 5 tahun. 5 tahun lewat, sorry. Itu jadi masih banyak lah cita-cita dan baru Jakarta Bali. Baru Jakarta. Ya. Bali. Ada rencana mau kemana lagi kita? Rencana sih banyak. Rencana banyak ya. Tapi nggak tahu apakah mampu apa enggak. Oh, mampu lah kalau Aceh mah. Jadi sekarang kan mungkin jalan 5 tahun ya. Sekarang udah Jakarta, Bali gitu ya. Apakah untuk 5 tahun ke depan misalkan gitu, tentu rencana banyak. Tapi kalau boleh kasih bocoran gitu ya ke sahabat-sahabat yang penasaran, apa konsep apa lagi nih yang mau dibikin sama Aceh sama teman-teman di titik temu gitu? Titik temu sendiri kita punya bisnis lainnya sekarang. Kita mau di industri kopi ya. Sekarang baru di retailnya. Ya. Baru di downstreamnya. Tapi midstreamnya udah ada juga roastery kan. Itu upstreamnya belum sih. Jadi yang si perkebunan segala macam. Ada rencana mau beli kebun atau? Ya, rencana sih ada makanya banyak. Cuman nggak tahu kapan. Sama ekspansi ya kan. Idenya kan memang mau ya go internasional atau di Indonesia. Itu juga masih inilah tergantung situasi kondisi ya. Kota lain juga kita masih lihat beberapa peluang gitu. Banyak mungkin ada Medan, ada Bandung, Surabaya yang lagi diskusi gitu ya. Jogja juga kemarin tapi ya masih kita lihat lah dari segi resourcesnya juga gimana apakah bisa. Oke bisa lah pasti semua kota-kota besar masih banyak ya. Ya. Tunggu aja titik temu nyampe ya. Oke sip. Cek mau nanya gitu. Sekarang kan mungkin bahkan beberapa kita banyak nonton gitu ya orang punya bisnis startup gitu ya. Kita taunya wah sukses bikin ini jadi, bikin itu jadi. Mungkin buat titik temu dan buat lu pribadi ya. Kenyataannya seindah itu nggak sih? Ya tadi ceritanya emang kalau dari kayak di Seminyak
Ya gue juga sempat jadi bartender. Dan kadang-kadang memang kalau di sini gue juga suka masih serve, tapi kalau udah banyak sekarang jadi nggak Serius lu sempat. bener-bener sampai Iya, ke depan kan? iya. Oh, keren banget. Di awal-awal. Oke. Dan sebagai owner kita harus juga sih turun langsung untuk nanya-nanya kan experience-nya. Memang kalau dilihat bisnis pas sudah jalan kelihatan semuanya mudah gitu ya. Dibilang tapi titik temu udah ada brandnya gitu. Tapi kan untuk menuju ke sana kita nggak punya duit untuk bikin branding gitu kan. Benar. Karena kita harus di model kepepet lah ya. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang sih selalu, apalagi orang Indonesia di saat kepepet justru di situ keluar inspirasi. Keren, gitu. Lu nggak nyerah ya? Ya, kita sebagai apa namanya usahawan lah ya atau entrepreneur ya kita nggak boleh menyerah ya. Justru pasti ada jalan lah, pasti ada jalan dan kita lihat selalu kalau ada hambatan tuh bukan sebagai masalah tapi sebagai tantangan ya. Dan kita lihat opportunity-nya di mana gitu. Gue nggak bilang itu selalu berhasil. Banyak kan nggak berhasil ya justru. Oh gitu ya. Tapi orang nggak tahu tuh. Nggak tahu dan selalu adaptif dan selalu cari yang terbaik dan yang paling penting ada customer centric sih. Oh gimana tuh customer centric tuh? Maksud gue, ya, lu apply di bisnis lu gimana tuh customer centric? Ya customer centric itu kita selalu fokusnya di customer kebutuhannya gitu ya. Dan kita selalu detail untuk memikirin customer experience yang paling utama juga. Jadi gimana sih customer-nya senang gitu, moodnya selalu beda-beda. Kalau teman-teman ketika ketemu, lihat moodnya pasti di setiap angle tuh beda-beda. Di foto pun bisa beda-beda, jadi foto bisa banyak. Oh, Oke, keren. Jadi kita bikin experience dari mulai masuk, dia ngelihat mau masuk, beli, makan, minum, pulang, posting. Itu experience-nya harus ada benang merah dan itu yang kita jaga banget gitu. Dan di setiap outlet, mau di Ubud, Seminyak, M Block, Cipete, Kenanti Sarina, sama Panglima Polim, itu semuanya berbeda gitu. Berbeda tapi tetap ada benang merahnya, itu titik temu. Nggak gampang sih, tapi ini challenging, tapi itu yang kita at least kita jaga lah. Tapi jadinya setiap customer kesini bisa ngerasain kayak kelima tempat yang berbeda gitu, ada yang di sini, di situ gitu ya. Cocok. Keren. Cek, nanya dikit. Mungkin karena lu sangat care sama customer experience gitu ya, mungkin dan visi lu terhadap customer experience. Pada saat awal lu mulai titik temu tuh membantu lu mendapatkan investor nggak sih justru? Ya. Well, sebetulnya pasti tadi pertanyaan kalau investor, kita selalu ada investor lah gitu ya. Artinya tadi kalau kita mau scale, mau leapfrog, pasti butuh steroid lah. Oke. Dorongan dikit. Nge-gym biasa nggak cukup ya? Nggak cukup. Oke, harus ada steroid. Steroid supaya Oke. bisa bantu percepatan lah gitu ya. Walaupun untuk sustain itu harus dijaga. Memang kita nggak kayak startup yang massive coffee shop gitu. Kita lebih ke beberapa store yang experience-nya kuat. Karena nggak gampang bikin titik temunya untuk menjaga apa ya, ekspektasinya gitu loh. Bikin tempat baru ekspektasinya harus lebih bagus dari sebelumnya. Pasti. Itu kan ya challenging lah. Challenging ya. Ya itu yang kita lakuin sekarang sih. Oke. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ya, mungkin seperti lu cerita, lu di awalnya harus jadi waiter gitu, awal-awalnya ngejar-ngejar customer keluar gitu. Mungkin ada pesan apa sih buat teman-teman sahabat Sinaf yang sekarang lagi mencari inspirasi itu? Apa sih yang harus dijaga selama, terutama mungkin di awal ataupun pada saat mereka mau ekspansi gitu, apa sih yang harus terus dijaga, Cek? Yang jelas kalau kita sebagai pebisnis, pelaku usaha ya pastinya harus punya visi, punya dream yang jelas, punya mimpi, tujuannya. Dan believe di itu aja, on that dream gitu kan. Itu yang selalu selalu kita tuju gitu. Jadi kita pengen arahnya ke sana gitu. Tapi harus punya jelas misinya, kita mau bentuknya kayak ini, caranya begini. Caranya mungkin berubah. Dan yang paling gini, kalau dilihat dari sejarah ataupun corporate yang besar atau usaha-usaha yang besar, yang paling bisa yang menang itu bukan yang paling gede atau paling kuat, tapi yang paling bisa adaptif. To any circumstances, situasi dan kondisi gitu. Jadi buat teman-teman ya, apa namanya, apalagi terutama ini kan sangat bukan tidak pasti ya, how to say, dinamis, situasi dinamis gitu. Sebagai pertama pandemi dinamis, lagi kan? Iya. Bukan artinya jelek apa enggak, tapi ini dinamis. Pergantiannya sangat berubah dan kita harus agile. Harus agile, kita ngeliatin situasi apa sih yang pas dan segala macam. Dan nggak pernah jangan pernah menyerah juga. Terus fokus aja sih, fokus apa yang kita mau. Caranya bisa A, B, C, D. Gue nggak bilang selalu berhasil gitu kan. Tapi at least kita udah pernah nyoba lah.
gitu. Oke. Yang paling nyesal kalau kita nggak pernah nyoba kan. Iya, penyesalan tuh selalu datang Belakangan. belakangan Kalau gitu. kalau duluan namanya rencana. Oke, betul, keren. Oke, jadi dari Aceh sendiri paling penting adalah jangan pernah menyerah. Iya. Jangan pernah menyerah. Oke, siap. Aceh, thank you banget. Thank you udah ya. sharing sama sahabat Sama-sama. Sinaf, Thank you banget. menginspirasi dan mau jadi bintang tamu pertama di Iya. Sahabat Ngopi, ngobrol inspiratif. Thank you ya, Aceh. Sama-sama. Sehat Thank selalu, you semua. sukses selalu ya. Sama-sama. Oke. Thank you. Oke. Sahabat Sinaf, jadi tadi kita udah dengerin cerita dari Aceh, pemilik Titik Temu Coffee, di mana dia bisa memulai bisnisnya. Nah, buat sahabat yang mau memulai bisnis dan butuh modal untuk mewujudkan mimpinya, di Seminiaga Finance ada produk refinancing. Jika sahabat-sahabat ada yang punya mobil nganggur, nah itu bisa langsung dijaminkan di Seminiaga Finance dan bisa langsung mendapatkan dana tunai. Nah, jadi buat sahabat-sahabat Sinaf yang ingin memulai bisnisnya, jangan ragu-ragu lagi, hubungi nomor di sini ya. Nah, oke, sahabat Sinaf, thank you. Stay tune terus di channel di channel YouTube Sahabat Sinaf dan sampai jumpa di Ngopi edisi berikutnya.